Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita memuji Tuhan, kita muliakan Dia, dan kita nanti juga akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa memulaikan ibadah ini. Kita nyanyikan pujian bagi Allah yang mulia, yang bertakhta di kerajaan sorga. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertakhta di kerajaan sorga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Kita tinggikan Dia, sebab hanya Dialah yang layak untuk kita sembah. Kita muliakan Dia. Bagi Allah yang mulia, yang bertakhta di kerajaan sorga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya,
Benar Tuhan, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah yang layak dipuji, dipermuliakan dalam kehidupan kami, umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan lagi pada saat ini. Kami boleh menikmati Engkau secara pribadi Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu terus Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Lewat ibadah yang akan kami jalankan sebentar ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau hal ini adalah hal yang sangat luar biasa boleh kami alami. Itu sebabnya Tuhan, dengan penuh rasa syukur Tuhan, kami mau Tuhan memulaikan ibadah kami Tuhan dengan suatu pengagungan kepadamu Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau yang mengambil alih ibadah kami sampai pada akhirnya. Engkau yang memakai setiap mereka yang bertugas di dalamnya juga. Sehingga Tuhan, setiap mereka yang menyaksikan Tuhan tayangan ini Tuhan boleh diberkati. Dan terlebih lagi Tuhan yang diberkati lewat pelayanan ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk beribadah kepadamu. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita memuji Tuhan, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Biarlah kita bersorak-sorai oleh karena kita sudah menerima pemberian Allah, anugerah Allah. Kita nyanyikan pujian, marilah kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, bernyanyilah dengan bersuka, menaikkan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Haleluya. Marilah kita bersyukur pada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Baiklah kita memuji nama Tuhan karena cintanya dan kemurahannya. Oh Tuhan, Bernyanyilah dengan bersuka. bernyanyilah dengan bersuka, menaikkan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Bernyanyilah dengan bersuka. Puji Tuhan. Bernyanyilah dengan bersuka, menaikkan syukur pada Tuhan. Dia bebaskan dosaku dan memberikan kesembuhan. Hatiku sekarang penuh nyanyian. Mari semua memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Puji Tuhan. Memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian
puji nama Tuhan dengan nyanyian cintaku. Senangkan hati Tuhan dengan pujian syukur kita kepada Dia. Haleluya. Ku mau puji nama Tuhan dengan nyanyian cintaku. Ku mau bersorak buat Tuhan, tinggikan nama Yesus. Ku bersuka karena Tuhan, dengan hati bersyukur. Ku muliakan nama Tuhan, layaknya Kristus Yesus. Kemurahan-Nya lebih dari hidup. Amin. Kasih setia-Nya tiada berkesudahan, anugerah yang melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Lagi nyanyikan pujian ini. Ku mau puji nama Tuhan. Ku mau puji nama Tuhan dengan nyanyian cintaku. Ku mau bersorak buat Tuhan, tinggikan nama Yesus. Ku bersuka karena Tuhan, dengan hati bersyukur. Ku muliakan nama Tuhan, layaknya Kristus Yesus. Kemurahan-Nya lebih dari hidup. Kasih setia-Nya tiada berkesudahan, anugerah yang melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Kemurahan-Nya lebih dari hidup. Haleluya. Kasih setia-Nya tiada berkesudahan, anugerah yang melimpah setiap hari. Ku mau puji Dia selamanya. Ku mau puji Dia selamanya. Ku mau puji Dia selamanya. Haleluya. Ku mau puji Dia selamanya. Haleluya. Dulu kita adalah orang-orang yang jauh dari jalan Tuhan. Tetapi ketika Yesus menangkap kita, ketika Yesus memberikan anugerah kepada kita, anugerah keselamatan, dan kita sekarang ada di dalam keselamatannya. Itu sebabnya marilah kita tetap iring Tuhan. Kita menyanyikan pujian. Dulu saya jauh dari jalan sorga. Dulu saya jauh dari jalan sorga, orang yang terhilang dan buta. Tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu putus asa, Tuhan Waktu panggil saya. putus Amin. asa, Tuhan panggil saya. Dia mau bebaskan saya. Dia lepaskan saya dari rantai setan. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya
Tuhan, Tuhan yang telah menolong saya dan saudara. Puji-pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan mengingatkan kita betapa kita dulu jauh dari Tuhan, tetapi oleh karena ada pemberian Allah, anugerah Allah, sehingga kita ada di dalam anugerah keselamatannya. Dan saat ini kita juga siap mendengar firman Tuhan lagi untuk kita diteguhkan melangkah bersama dengan Tuhan di dalam jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyikan pujian, kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Dan biarlah melalui pujian ini kita diingatkan Yesus sudah berkorban menyelamatkan kita. Haleluya. Ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Oleh karena kasih-Nya lah kita diselamatkan. Nyanyikan pujian ini, kita siap mendengar lagi kebenaran firman Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku,
Yesus. Haleluya, haleluya. Menjadi pengakuan kami Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkau Bapa kami Tuhan. Engkaulah Allah yang setia, Engkau Bapa yang perkasa Tuhan. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan, sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan bukti itu boleh kami rasakan Tuhan, ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, kami mau hargai itu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pemberian dari Allah yang begitu baik Tuhan, begitu besar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan, menjadi orang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap pujian penyembahan kami percaya Tuhan Engkau disenangkan Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami, pujian kami Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kalau sebentar Tuhan, benih firman-Mu akan ditaburkan Tuhan. Biarlah hati kami siap Tuhan untuk ditaburi benih firman-Mu itu Tuhan. Kami terima dengan roh yang lemah lembut. Kami mau melakukan segala kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Kristus dipermuliakan dan tinggikan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga Tuhan setiap kami yang akan mendengar firman-Mu. Kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita ada dalam satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah turun menjadi manusia. Dan setiap tahun kita merayakannya dengan sukacita, dengan sorak-sorak, dengan pujian. Karena itu merupakan awal dari karya penyelamatan bagi dunia ini. Dari Allah kepada dunia. Patutlah kita syukuri segala kasih karunia Allah ini bagi kita umat manusia. Puji Tuhan. Kembali di hari ini, pagi ini kita akan menikmati firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengangkat satu tema yang berkata atau yang berbunyi, usaha manusia yang sia-sia dan pemberian Allah. Dengan mengambil ayat pokok, surat Roma, pasal 6, ayatnya yang ke-23. Roma pasal 6, ayat ini yang ke-23 berbunyi demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Satu ayat yang mengingatkan kepada kita bagaimana akibat daripada dosa itu, yaitu kematian atau maut. Sejak manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, Allah berkata bahwa pada hari engkau memakan buah yang dilarang itu, pada saat itu juga engkau akan mati. Dan manusia melanggar ketetapan Allah. Adam dan Hawa melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Sehingga ketika manusia berbuat dosa, jatuh ke dalam dosa, mengakibatkan
usia manusia itu dibatasi oleh Allah. Kemudian juga manusia mengalami kematian secara rohani. Dan yang lebih mengerikan lagi, kematian kekal. Jadi, dosalah penyebab manusia mengalami kematian. Melanggar hukum Allah itulah yang menyebabkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Upah daripada dosa itu adalah maut. Jadi, dosalah yang membuat manusia tidak lagi menjadi sesuatu yang berarti di hadapan Allah. Roma pasal 3, ayatnya yang ke-23 berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa manusia yang pertama, semua manusia, semua keturunan dari manusia yang pertama itu dinyatakan sudah berdosa. Dan apa yang bisa dibanggakan oleh manusia di bawah kolong langit ini? Di dalam dunia ini, di alam semesta ini, apa yang bisa dibanggakan? Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15, ayat yang kelima bagian B. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, manusia yang berada di luar Tuhan, hidup dengan dosa, hidup yang berada di bawah bayang-bayang dosa, apa yang bisa dilakukan? Raja yang terkenal bangsa Israel, raja yang ketiga yaitu Raja Salomo. Di dalam Pengkhotbah pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua berkata begini, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia. Berarti, pengertian di sini, kedudukan kita, pangkat, kehormatan kita, kekayaan kita, apa yang menjadi usaha kita, kerja keras kita, itu semuanya sia-sia di hadapan Tuhan. Dan di ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-14, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia di bawah kolong langit ini, kata pengkhotbah di sini, semuanya adalah sia-sia. Dan itu sama dengan usaha menjaring angin. Siapa yang bisa menjaring atau bisa menangkap angin? Jadi semuanya kosong, hampa jadinya. Kenapa? Kitab Pengkhotbah ini, kalau kita membaca mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir, Kitab Pengkhotbah ini berisikan hal-hal yang bersifat pesimis. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salomo adalah seorang raja yang dipakai oleh Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Dia dikaruniakan oleh Tuhan pengertian. Itu juga yang dia minta memang kepada Tuhan. Tuhan berikan dia hati yang penuh dengan pengertian.
Dan Salomo ini, dia jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Banyak yang Tuhan karuniakan kepada dia, banyak yang Tuhan berikan kepada dia. Tetapi Salomo pada satu saat dia jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala dan dia hidup di luar Tuhan. Jadi kitab pengkhotbah ini apa yang diungkapkan di sini? Nada-nada pesimis. Ini diakibatkan Salomo berada di luar Tuhan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Semua hasil kerja keras, kedudukan, pangkat, harta, kehormatan, semua yang dia miliki itu sia-sia adanya. Karena dia hidup di luar Tuhan. Di pasal 2 dari kitab pengkhotbah di sini, ada beberapa ayat yang akan saya bacakan. Mulai ayat yang keempat, pengkhotbah pasal 2 mulai ayat yang keempat, berkata begini, Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dan dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Ini seorang raja yang mengungkapkan soal kebesarannya, soal keagungannya sebagai seorang raja, dan soal usaha kerja kerasnya selama waktu itu dia menjadi seorang raja yang diberkati oleh Tuhan. Dia katakan, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dia mendirikan begitu banyak rumah. Kita tahu, Salomo itu memiliki 1.000 orang istri. Istri dan gundik-gundiknya yang berjumlah 1.000. Dia mendirikan banyak rumah. Kebunnya ditanami anggur, ditanami pohon buah-buahan. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, dia juga membeli budak-budak. Dia juga memiliki hewan ternak, kambing, domba, sapi. Dan dia juga memiliki banyak harta emas dan perak. Dia kumpulkan para penyanyi-penyanyi. Dan dia katakan, dia menjadi seorang yang sangat diberkati, menjadi seorang yang sangat besar dalam hal kehormatan, kejayaan. Dia punya kekayaan yang luar biasa. Tetapi dari apa yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini, ayat-ayat yang saya sudah baca tadi, di ayatnya yang ke-11, dia mengulangi lagi bahasa itu. Segala sesuatu itu sia-sia dan usaha menjaring angin. Inilah ungkapan seorang Salomo. Dia katakan,
Semua itu adalah kesia-siaan. Semua itu sia-sia. Dan usaha menjaring angin. Inilah yang menjadi penyebab. Apa yang dia katakan di sini? Semuanya itu adalah sia-sia. Karena dia hidup di luar Tuhan. Seorang raja yang diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, yang punya banyak kekayaan, dia punya banyak budak-budak, dia punya banyak orang-orang yang bekerja di rumahnya, di istananya, pegawai-pegawai di istananya itu, kita tahu bagaimana kunjungan seorang ratu. Ratu Sheba pernah mengunjungi Salomo dan dia melihat sendiri kemuliaan yang dimiliki oleh Raja Salomo. Bagaimana pegawai-pegawainya itu melayani dia. Duduk secara teratur. Pegawai-pegawai ini diatur secara bijaksana oleh raja yang penuh dengan hikmat ini. Dia punya kekayaan yang luar biasa. Dia punya hikmat. Dan dia punya kehormatan. Itu sebabnya dia memiliki 1.000 orang istri. Itu adalah kehormatan di zaman itu. Sebagai seorang raja memiliki istri yang banyak itu adalah sebuah kehormatan. Dan itu dimiliki oleh seorang raja yang bernama Salomo ini. Tetapi apa yang dia katakan? Semuanya itu sia-sia. Dan usaha menjaring angin. Di sini kita melihat bagaimana orang yang hidup di luar Tuhan. Ternyata apa yang dimiliki, kerja keras, usaha yang dia capai, usaha yang dia lakukan, dan semua yang dia capai, dia katakan sia-sia. Bagaimana dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku? Apakah hidup kita ini berarti atau sia-sia seperti kata firman Tuhan? Kalau kita ada di dalam Tuhan, Yesus katakan, kalau kamu tinggal di dalam aku, dan aku di dalam kamu, kamu berbuah banyak. Kamu akan menghasilkan buah. Tetapi, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kata firman Tuhan, kata Yesus sendiri. Sebagai seorang raja yang diberkati oleh Tuhan, apa sih yang bisa dibanggakan oleh seorang Salomo? Dia hidup di luar Tuhan. Ternyata tidak ada yang bisa dia banggakan. Karena pada akhirnya dia katakan semuanya itu sia-sia. Yesaya 64 ayatnya yang ke-6 berkata begini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kita itu katanya seperti seorang najis. Segala kesalehan kita, kebaikan kita, seperti kain kotor. Tidak ada yang dapat kita banggakan dari segala kebaikan kita. Dari segala kesalehan kita. Firman Tuhan katakan itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Apa yang kita mau banggakan? Seorang Raja Salomo, kalau kita melihat kembali di dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-12, ini bagian akhir daripada kitab Pengkhotbah ini. Ayat 13 dari pasal 12 ini berkata begini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah
dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pada akhirnya, Salomo menyadari bahwa orang yang hidup di luar Tuhan itu adalah sia-sia. Segala kerja keras, segala kekayaan, kehormatan, kedudukan, pangkat yang dia miliki, semuanya itu sia-sia. Pada akhirnya dia katakan, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Artinya, takut akan Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan. Hidup sesuai dengan firman-Nya, berpegang kepada peraturan-peraturan firman Tuhan. Ini merupakan bagian daripada apa yang kita lihat. Usaha manusia yang sia-sia ternyata adalah orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Bagaimana dengan pemberian Allah? Kita bandingkan dengan pemberian Allah. Kembali di ayat pokok kita hari ini. Roma pasal 6, ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pemberian Allah kepada manusia, yaitu karunia Allah. Karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Inilah pemberian Allah yang terbesar atas dunia, yaitu Yesus Kristus, Sang Penyelamat. Apa sih itu kasih karunia? Lukas pasal pertama, ayat 77 sampai 78. Lukas pasal 1 ayat 77 dan 78, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melaut kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Karunia Allah itu sama dengan rahmat dan belas kasihan. Kasih karunia, anugerah, rahmat, sama dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, belas kasihan dari Allah. Keselamatan itu diberikan kepada kita, itu karena belas kasihan Allah kepada manusia. Beberapa waktu yang lalu, sudah pernah dijelaskan di tempat ini, bahwa kasih karunia itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma yang sebetulnya tidak layak kita terima, tetapi diberikan kepada kita secara gratis karena belas kasihan Allah saja. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena belas kasihan Allah. Sehingga kita mendapatkan kasih karunia itu. Yohanes pasal 6, ayatnya yang ke-65. Yesus menjelaskan bahwa orang-orang yang datang kepada Yesus itu karena dikaruniakan oleh Bapa. Jadi orang yang datang kepada Yesus, dia percaya kepada Yesus, menjadi pengikut Yesus, itu karena dikaruniakan oleh Bapa. Bukan karena usaha kita. Dan keselamatan yang Tuhan berikan itu, apakah keselamatan itu hanyalah sesuatu yang biasa saja untuk kita? Atau kita menganggap keselamatan itu sesuatu yang kecil karena kita mendapatkan itu secara gratis, secara cuma-cuma. Tapi coba kita melihat di dalam firman Tuhan.
1 Timotius 2 Timotius maksudnya. 2 Timotius pasal pertama, ayatnya yang ke-9. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Keselamatan Allah sudah rancangkan, Allah sudah rencanakan keselamatan itu. Keselamatan yang dikaruniakan di dalam Yesus Kristus itu sudah direncanakan oleh Allah sebelum permulaan zaman. Jadi, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan itu sudah direncanakan oleh Allah dari kekekalan. Ini sangat luar biasa. Jauh sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah. Bahkan jauh sebelum manusia itu ada dan manusia jatuh ke dalam dosa. Ternyata rencana keselamatan itu sudah ada di dalam pribadi Allah. Apakah ini biasa saja? Apakah ini hanya sepele? Tidak. Sangat luar biasa. Betapa besar. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 itu, kita sudah tahu bersama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih Allah itu kepada dunia, yaitu keselamatan. Rupanya rencana keselamatan itu sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Sudah ada dari masa kekekalan. Allah sudah tahu bahwa satu saat manusia yang diciptakan oleh Allah itu akan jatuh ke dalam dosa. Dan jauh sebelum manusia itu dijadikan dan jatuh ke dalam dosa, Allah sudah mempersiapkan keselamatan itu. Betapa besar keselamatan itu. Efesus 1 ayatnya yang keempat berkata, Allah telah memilih kita sebelum dunia diciptakan, sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi dunia ini belum dijadikan oleh Allah. Allah sudah memilih kita di dalam pribadi Yesus Kristus. Sangat luar biasa. Kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Dan kita sudah dipilih oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Keselamatan itu sudah direncanakan oleh Allah sebelum dunia ini ada. Apakah kita memandang remeh? Apakah kita hanya memandang keselamatan itu kecil? Atau kita hanya memandang karena keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma? Bukan karena usaha kita, kerja keras kita, sehingga kita mendapatkan keselamatan itu. Ingat, keselamatan itu begitu besar, dikaruniakan oleh Allah. Jangan memandang rendah keselamatan itu. Jangan memandang sepele. Jangan seperti seorang Esau, melepaskan hak kesulungan hanya dengan sepiring kacang merah. Hanya memandang rendah hak kesulungan itu. Yesus itu adalah harta terindah kita. Jangan memandang rendah. Ibrani pasal 2 ayat 3 bagian A. Bagaimana kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan sebesar itu?
Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan di dalam Yesus Kristus. Berapa hari ke depan kita akan merayakan Natal. Lukas pasal 2 ayat 11 berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Yesus sudah lahir. Yesus sudah hadir. Allah yang turun jadi manusia. Sudah terjadi di Bethlehem. Yang merupakan awal dari karya keselamatan dari Allah bagi dunia. Yesus sudah hadir di dalam dunia ini. Apa respon kita? Apa pandangan kita? Yesus sudah hadir. Firman Tuhan berkata, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia sudah hadir 2000 tahun yang lalu datang sebagai manusia. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus Kristus itu sudah naik ke sorga dan berjanji akan datang kembali untuk menjemput para saleh, para orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mengasihi Dia. Bagaimanakah Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kita menyongsong Natal, kelahiran Sang Juru Selamat kita? Apakah Yesus hadir di dalam hidup kita? Apakah keselamatan itu yang dikaruniakan Allah, diberikan oleh Allah secara cuma-cuma itu, masih kita pegang? Jangan sia-siakan keselamatan yang begitu besar itu. Usaha kita manusia di luar Tuhan itu sia-sia. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, sekali lagi Yohanes 15 ayatnya yang kelima itu berkata, barang siapa tinggal di dalam aku. Ini perkataan Yesus sendiri. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Kalau kita mulai dari awal ayat itu, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kita sia-sia. Tetapi di dalam Yesus, hidup kita menjadi berarti. Kita memiliki hidup yang kekal. Memiliki kasih karunia itu yang diberikan Allah secara cuma-cuma kepada kita manusia yang berdosa. Syukurilah pemberian Allah itu dan pegang terus. Berjuang terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Firman Tuhan berkata dalam Yudas 1 ayat ketiga, supaya kita berjuang mempertahankan iman di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat hari ini lewat firman Tuhan. Bahwa orang yang hidup di luar Tuhan, semuanya sia-sia. Tetapi kita yang ada di dalam Tuhan, memberikan kepastian, memberikan semangat sukacita, dan memberikan pengharapan hidup kekal. Haleluya. Saja aku tenang daripada nyala kesedihan.
tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Firman-Mu sudah datang kepada kami, mengingatkan kami Tuhan, betapa ngerinya hidup di luar Engkau. Hidup tidak berarti. Segala yang kami miliki tidak ada artinya ya Tuhan. Tetapi kasih karunia Tuhan atas kami begitu mulia, begitu besar. Kami berkomitmen untuk selalu hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan, pandangan kami selalu tertuju hanya kepada Tuhan. Di dalam Engkau ada kepastian. Di dalam Engkau Tuhan ada sukacita. Ada pengharapan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan atas kami. Di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Yesus yang sudah lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali. Haleluya Tuhan.
Hanya dekat dengan-Mu Tuhan, kami merasakan tenang. Dekat dengan Tuhan, kami ada kekuatan baru. Dekat dengan Tuhan, kami selalu diberikan semangat yang baru. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, keselamatan kami, kota benteng kami yang teguh. Hanya dekat Allah saja Kasih aku tenang. dekat dengan Tuhan, kami merasakan tenang. Daripada-Mu Tuhan, datang keselamatan kami. Terima kasih. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Haleluya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Juru selamat jiwaku, Yesusku, Yesusku, Juru selamat jiwaku. Yesus Juru selamatku. Yesus, 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 Juru
Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Firman-Mu sudah datang meneguhkan kami, supaya kami tetap tinggal di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kami. Karena di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan di luar Tuhan, semua yang kami miliki, baik kehormatan, pangkat, kedudukan, kekayaan, hikmat, semuanya itu sia-sia. Tidak ada arti apa-apa, karena kami hidup di luar Tuhan. Tetapi Tuhan, oleh firman-Mu lah Tuhan, yang membuat kami tetap teguh, melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan ada kepastian, ada harapan, ada sukacita, ada semangat yang baru di hari-hari akan datang. Lebih lagi Tuhan, kami akan menyongsong Natal 2025 ini dengan penuh pengharapan di dalam Engkau. Ada jaminan keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan atas kami di dalam Yesus Kristus. Kami akan terus berpegang kepada iman di dalam Engkau Tuhan. Bawalah kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Berkati anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, jemaat, Ketapang, Keramat, Soho, semuanya diberkati selalu oleh Tuhan. Dilindungi, dibentengi, diberikan selalu kesehatan dan kekuatan. Berkati setiap pekerjaan, usaha bisnis, pendidikan anak-anak. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Kuatkan yang lemah. Tuhan berikan kepastian bagi mereka yang bimbang. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hari yang bahagia di bulan Desember ini, Tuhan sudah lahir atas kami untuk kami. Biarlah Tuhan tetap tinggal di dalam kami. Kami tetap di dalam Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa. Kasih karunia damai sejahtera oleh Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, sukacita, penyertaan oleh Roh Kudus bersama dengan kita hari ini, besok, hari-hari akan datang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.